Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan membahas tentang orang yang terkena autisme atau Down syndrome dan orang tua lansia yang terkena kepikunan. Ketika mereka tidak berpuasa Ramadan, apakah mereka tetap berkewajiban membayar atau dibayarkan fidyahnya? Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, persoalan tersebut jawabannya adalah tidak. Mereka tidak berkewajiban menjalankan ibadah puasa dan sekaligus mereka tidak berkewajiban menjalankan ibadah penggantinya, yaitu membayar fidyah. Kenapa demikian? Bahwa di dalam Islam semua peribadatan yang dianggap wajib itu hanya dibebankan kepada mereka yang masuk dalam golongan mukallaf. Mukallaf itu adalah golongan yang memenuhi dua unsur, berakal dan sekaligus balik. Artinya kalau akal dan balik ini tidak terpenuhi semuanya, maka mereka gugur dari status mukallaf. Artinya ada orang yang balik tapi akalnya nggak sempurna, berarti mereka bukan mukallaf. Atau kebalikannya, akalnya sehat tapi dia belum balik, berarti dia tidak punya kewajiban apapun, kewajiban menjalankan ibadah aslinya maupun kewajiban menjalankan ibadah penggantinya. Seperti anak kecil misalkan, dia akalnya sehat tapi dia belum balik. Nah, berarti anak kecil itu tidak wajib menjalankan ibadah puasa dan sekaligus tidak wajib menjalankan ibadah pengganti puasa, yaitu membayar fidyah. Karena dua-duanya tadi, kalau orang dianggap mukallaf, itu dua unsur ini harus terpenuhi. Unsur akalnya harus terpenuhi secara sempurna, dan yang kedua unsur baliknya juga harus sempurna. Nah, dua-duanya ini kalau terpenuhi semua maka dianggap mukallaf. Nah, kalau orang itu dianggap mukallaf, baru dia berkewajiban menjalankan ibadah yang dibebankan kepada dia, baik ibadah intinya maupun ibadah penggantinya, gitu. Kalau akalnya sehat. Makanya dalam banyak hal menjadi syarat wajib menjalankan ibadah tertentu itu akal harus sehat. Orang sholat itu akalnya harus sehat. Termasuk orang berhaji juga akalnya harus sehat. Orang berpuasa juga akalnya harus sehat. Makanya kalau pertanyaan tadi, dua golongan yang saya sebutkan tadi, orang yang Down syndrome atau autisme, terutama kalau yang sudah pada stadium yang parah, ya saya tidak tahu tingkatannya seperti apa. Tapi yang jelas yang saya tahu, orang Down syndrome atau autisme itu memang secara akal mereka tidak sehat. Yang kedua, lansia yang sudah masuk kondisi kepikunan. Dan pikun itu tidak semua dirasakan oleh lansia, hanya orang-orang tertentu saja yang mengalami lansia plus dia pikun gitu. Nah, orang pikun juga sama, akalnya nggak sehat. Bahkan biasanya dia habis mengerjakan tindakan apa, baru sesaat kemudian ditanya, dia mengatakan belum. Pagi habis sarapan gitu, baru selesai minum, cuci tangan, dia bisa bilang saya belum sarapan gitu. Dan ini bukan dibuat-buat, memang asli bawaan dia pikun itulah karena dia lupa terhadap semua apa yang dia lakukan. Nah, kalau sudah pada kondisi seperti itu, akalnya nggak sempurna, akalnya nggak sehat secara baik, tidak berfungsi secara baik, maka secara kewajiban beragama kembali pada kaidah yang tadi saya sebutkan, bahwa Islam mewajibkan sebuah ibadah hanya kepada seorang muslim yang akalnya sehat dan dia balik, yang tadi kita sebut sebagai golongan mukallaf. Nah, orang Down syndrome atau autisme juga lansia yang terkena kepikunan itu akalnya nggak sehat. Itu makanya teman-teman, kita bicara tentang akal yang tidak sehat atau akal yang tidak sempurna itu tidak selalu konotasinya adalah orang gila, bukan itu. Walaupun orang gila termasuk bagian dari golongan yang akalnya nggak sehat. Tapi akal tidak sehat itu bisa mencakup orang gila, bisa mencakup autisme, bisa mencakup orang lansia yang sudah pikun tadi itu. Makanya selama akal itu sehat, badan tidak sehat, maka kewajiban itu wajib dijalankan, walaupun mungkin yang dijalankan adalah penggantinya. Makanya tadi kalau bicara tentang fidyah, fidyah itu dibebankan kepada orang yang tidak mampu puasa secara fisik tapi akalnya masih sehat.
Misalkan tadi lansia, usianya sudah 90 tahun. Secara fisik mungkin dia akan lemah untuk menjalankan puasa, tapi ternyata akalnya masih sehat, sempurna. Nah, berarti lansia yang seperti itu, dia tidak wajib menjalankan ibadah puasa Ramadannya, tapi dia wajib membayarkan fidyahnya sebagai pengganti puasa yang dia tidak mampu. Gitu. Lagi misalkan orang yang sakit secara fisik, misalkan punya penyakit dalam yang kalau dia puasa penyakitnya akan semakin parah atau bahkan sampai pada kematian misalkan gitu. Tapi akal dia masih sehat. Maka ketidakmampuan fisik tadi bisa dirubah dengan syariat penggantinya. Puasanya tidak perlu dijalankan, tapi menjalankan ibadah pengganti berupa fidyah. Dengan catatan tadi, selama akal masih sehat. Nah, tapi kalau akal sudah tidak sehat, tidak sempurna seperti Down syndrome tadi dan lansia, walaupun fisiknya kuat, mungkin saja kalau dipaksa untuk tidak makan seharian dia kuat, tapi kalau akalnya sudah tidak sempurna, maka dia secara hukum dasarnya tidak lagi berkewajiban menjalankan aturan agama gitu. Artinya orang yang lansia yang sudah pikun tadi, pikun akalnya nggak sehat, orang yang terkena Down syndrome juga akalnya tidak sehat, orang gila yang juga akalnya tidak sehat, maka mereka bebas dari semua tuntutan agama. Baik tuntutan agama berupa kewajiban aslinya menjalankan ibadah puasa, maupun tuntutan agama untuk menjalankan ibadah penggantinya, yaitu fidyah gitu. Hal ini juga sama sebagaimana kalau ada orang yang akalnya sehat tapi fisiknya lemah dalam hal sholat gitu. Jadi kalau kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholli qa'iman fa ilam tastati fa qa'idan fa ilam tastati fa ala jambin gitu. Au fi riwayah fa mustalqiyan gitu, fima makna. Jadi kalau dalam urusan sholat juga sama. Selama orang itu akalnya sehat tapi fisiknya nggak kuat berdiri, maka dia boleh duduk. Kalau duduk saja nggak mampu, maka boleh dengan berbaring. Jadi tadi ya, bahwa orang yang akalnya tidak sehat, baik karena sebab Down syndrome atau autisme, atau lansia yang terkena kepikunan, maka mereka tidak berkewajiban menjalankan ibadah puasa, juga tidak berkewajiban menjalankan ibadah penggantinya, yaitu fidyah gitu. Baik, demikian teman-teman sekalian, semoga bisa difahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.